Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mencoba membahas salah satu tipe soal yang ada di subtes TPS UTBK SBMPTN 2022. Nah, tipe soal ini bermula muncul sejak UTBK tahun 2020, yaitu tipe soal bahasa Panda. Nah, yang menjadi dasar dari tipe soal bahasa Panda adalah mengenai coding dan decoding. Nah, apa itu coding dan apa itu decoding? Jadi, kalau coding itu merupakan suatu pengkonversian suatu kata menjadi ungkapan tertentu dengan suatu pola. Nah, kata lain dari coding atau diterjemahkan itu menjadi pengkodean terjadi pada urutan huruf atau angka yang digunakan sebagai pengganti dari kata asli atau seri angka yang dikodekan. Jadi, kalau coding itu merubah dari suatu kata menjadi pola tertentu, menjadi kode tertentu dengan suatu pola. Nah, sedangkan kebalikannya itu adalah decoding yang pada prinsipnya adalah kebalikan dari coding tadi. Nah, dari suatu pengkodean yang diberikan dari suatu karakter pada suatu karakter, kata atau angka seri campuran sebagai informasi yang harus kita temukan polanya. Kemudian kita berikan suatu kode yang mesti kita ubah ke dalam bentuk karakter huruf, susunan kata, angka yang dikodekan. Nah, kalau tadi mengubah dari suatu kata menjadi suatu kode dengan suatu pola, nah decoding itu berarti kebalikannya. Dari suatu kode, kita harus menemukan suatu polanya sehingga diperoleh suatu kata yang dimaksud. Adapun jenis metode pengkodean itu di sini kita akan bahas. Yang pertama yaitu simple arrangement atau aturan sederhana. Kode-kode yang diterapkan diperoleh dengan hanya menyelaraskan atau mengurutkan susunan kembali huruf yang diberikan dalam sebuah kata. Nah, contoh dari simple arrangement itu seperti ini. Nah, misal dalam bahasa kode ablasi dikodekan sebagai baalis. Dengan pengkodean yang sama, maka Chandra menjadi. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu bahwa ablasi menjadi baalis. Nah, kita perhatikan bahwa setiap dua huruf ablasi di sini baalis. Nah, berarti setiap dua huruf itu saling dibalikan. Ab jadi ba, la jadi al, si jadi is. Nah, maka dengan pengkodean yang sama, nah kita tadi sudah perolehkan polanya ya. Maka pengkodean untuk Chandra menjadi, kita pecah dulu menjadi masing-masing dua huruf CA, ND sama RA. CA berarti jadi AC. Jadi optionnya antara C, D, E. Lalu ND jadi DN. ACDN berarti optionnya tinggal C sama E. Lalu RA jadi AR. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, itu untuk pengkodean simple arrangement atau dengan aturan sederhana. Oke, kita next ke bentuk selanjutnya, yaitu direct substitution atau substitusi langsung. Metode ini merupakan metode penggantian dari karakter huruf yang menyusun kata atau susunan angka dari suatu seri diganti oleh karakter yang dikodekan berupa alfabet, angka atau simbol lain yang ditempatkan pada kata yang dikodekan pada posisi yang sama seperti pada susunan awal yang diberikan. Bentuk variasi dari pengkodean ini adalah dengan mencampur adukannya serta mensubstitusikannya. Nah, misal di sini kita lihat, dalam bahasa kode, kata gancu diterjemahkan menjadi horse. Nah, gancu, oke, kita tutup dulu. Nah, di sini kita lihat, kita buat tabel saja untuk memudahkannya. Gancu dan dabir. Jadi kita buat 10 kolom. Kita buat 10 kolom ya untuk lebih jelasnya.
Nah, pertama kita uraikan terlebih dahulu kalimat gancu sama dabir. Nah, sedangkan kalau kodenya itu, kode penggantinya itu tadi gancu menjadi horse. H-O-U-R-S. Sedangkan dabir menjadi poxy. Nah, maka dengan bahasa pengkodean yang sama, artinya itu polanya itu tadi kalau G jadi H, A jadi O, N jadi U, dan seterusnya. Maka bagaimana untuk mengkodekan kata riang? Kita cari dari huruf yang pertama itu kalau diubah itu jadi huruf apa? Nah, yang pertama itu kan riang, berarti huruf R diganti menjadi, kalau kita lihat di sini, R menjadi I. Lalu I menjadi R menjadi I, lalu riang I. Kita lihat I di sini menjadi S. Terus riang A. Nah, di sini kita lihat A itu yang ini kan, yang ini sama-sama O. Lalu N ini jadi U. Dan G jadi H. Nah, maka kata riang jika diterjemahkan dengan pengkodean yang sama dengan pernyataan sebelumnya menjadi ISOUH. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang D. Yang ini. Nah, selanjutnya metode pengkodean yang selanjutnya adalah pattern substitution atau substitusi pola. Metode pengkodean ini menggunakan seri urutan alfabet. Kata tertentu yang dikodekan dengan huruf-huruf lain sesuai urutan alfabet dengan pola tertentu. Nah, kalau tipe ini kita bisa lihat contohnya di sini. Dalam bahasa kode triangle dikodekan sebagai WULDQJOH. Bagaimana kata robusta dikodekan? Nah, sesuai tadi pengertian dari substitusi pola, bahwa substitusi ini menggunakan seri urutan alfabet. Nah, jadi kita uraikan terlebih dahulu. Kita buat tabel untuk memudahkannya. Triangle itu berarti 2, 4, 6, 8 huruf. Nah, kita buat tabel. Triangle. Menjadi W, U, L, D, Q, J, O, H. Nah, kita lihat di sini T menjadi W. Nah, sesuai seri urutan alfabet T ke W, berarti nambah T ke W itu selisihnya itu kan ada di tengah-tengah antara T sama W itu U sama Pi. Lalu dari R ke U ada S sama T. I ke L ada J sama K. A ke D itu selisihnya ada di antaranya itu ada B sama C ya. Lalu untuk N ke Q berarti ada O, P. G ke J, G, H, I ya. Antara G, J itu H, I. L, O berarti antara L, O itu ada M, N. E ke H itu ada F, G. Nah, berarti dari setiap hurufnya ini kodenya itu berarti menambah 3 ya. Menambah 3 alfabet ke depan. Nah, maka untuk robusta, kalau R berarti kita tambah 3, jadi R, S, T, U. Berarti U
Berarti jawaban yang mungkin itu antara B, C, sama E ya. Jadi option yang A sama D dieliminasi. Lalu Robusta O. O kita tambah 3 alfabet. O, P, Q, R. Berarti R. Nah, B dapat dieliminasi. Nah, ini tadi udah dieliminasi ya, yang A sama D. Terus B dapat eliminasi. Nah, sekarang kita kembali terlebih dahulu. I, Robusta. B berarti kita tambah 3. C, D, E. U tambah 3. V, W, X. Robusta. S kita tambah 3 huruf. S berarti T, U, V. U, R, E, X, V. U, R, E, X, V. Nah, jadi jawaban yang tepat itu yang C. Kalau kita lanjutkan di sini, Robusta. Kalau T tambah 3 berarti T, U, V, W. A itu tadi D ya. Nah, ini dihapus. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang C. Nah, selanjutnya untuk tipe yang selanjutnya itu ada alphanumeric coding atau pengkodean numerik. Nah, untuk tipe pengkodean yang terakhir itu perlu diperhatikan adalah urutan daftar alfabet yang disandingkan dengan angka. Nah, sebagai cara menghafal urutannya, kita bisa menjadikan huruf-huruf patokan seperti huruf ke-5 itu E, ke-10 itu J, ke-15 itu O, ke-20 T, dan ke-25 itu Y. Nah, contohnya itu di sini. Jika dalam bahasa kode tertentu, respect dikodekan sebagai 18, 5, 1, 9, 1, 6, 5, 3, 2, 0. Maka fragile diberi kode. Nah, kita buat tabel respect itu 7. Respect. Nah, R itu huruf ke, kita ambil patokan ke-20 itu T. Nah, berarti ini tidak memakai pengkodean dengan urutan yang sesuai dengan alfabet. Nah, di sini kalau kita lihat itu ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 7 huruf. Ya, karena tadi aturan dari kalau pengkodean numerik itu sesuai dengan alfabet yang disandingkan dengan angka, berarti sesuai susunan alfabet gitu. Kalau misalkan kita ulangi tadi untuk R itu huruf ke, berarti kan tadi patokannya itu ada huruf ke-5, 10, 15, 20, dan 25 ya. Nah, di sini kita cek huruf ke-15 itu O. Nah, R itu berada di antara huruf ke-15 sampai ke-20. Berarti berada di antara O sama T ya. Nah, kita cek O 15, P berarti 16, Q 17, dan R 18. Berarti E itu 5 ya. S itu sebelum T berarti 19. P itu sesudah O berarti 16. E 5. C itu huruf ke-3. Dan T ke-20 ya. Nah, kita cek samakan dengan kode yang diperoleh yaitu 18, 5, 19, 16, 5, 3, 20 betul ya. Nah, berarti untuk fragile kita buat 2, 4, 6, 7. Sama ya, 7 huruf.
Nah, kalau untuk fragil, F, R, A, G, I, L, E. F itu berarti sesudah E ya. Jadi teman-teman harus hafal letaknya lah minimal. Letak setiap huruf-huruf tersebut berada di antara E atau J kah, atau di antara O atau T kah. Nah, jadi tinggal kita bukan perkirakan sih, lebih ke menempatkan ke posisi yang tepat gitu. Nah, kalau F itu sehabis E kan, berarti karena E itu huruf kelima, maka F 6, R tadi R itu ke 18, A tentunya ke 1, G itu setelah E ya, berarti E, F, G, berarti 7, I itu sebelum J, berarti 9, karena J-nya 10. L sesudah J, berarti J, K, L 12, dan E 5. Nah, maka pengkodeannya itu adalah 6, 18, 1, 7, 9, 12, 5. 6, 18, 1, 7, 9, 12, 5. Jadi, jawabannya adalah option E. Nah, sekarang kita masuk ke soal bahasa Panda yang biasanya ada di UTBK gitu. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu nih apa itu bahasa Panda. Nah, jadi model soal bahasa Panda atau dikenal dengan zipper substitution atau juga dikenal dengan sandi substitusi. Kata kuncinya adalah satuan kata yang digantikan dengan satuan kata tertentu. Bisa juga satuan huruf digantikan dengan huruf tertentu. Proses penggantian ini memiliki pola yang teratur dan penyusunan yang teratur. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke soal. Nah, ini soal yang pertama kali beredar ya mengenai bahasa Panda. K sama dengan 5. Nah, maka kira-kira jawaban yang paling tepat itu apa sih? Nah, ini yang disebut sebagai kodenya. Dan keterangan ini yang akan bisa menuntun kita untuk dapat menjawab pertanyaan ini dengan benar. Nah, kalau kita kaitkan ya dengan tadi yang pengkodean numerik ya. Yang pengkodean numerik nih. Jadi, karena kan kalau kita lihat jawabannya itu alfabet ya. Nah, berarti si angka ini harus diubah ke alfabet. Nah, alfabet kelima itu kan E. Nah, jadi K itu sama dengan E. Kita buat tabel. Kita buat terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita susun terlebih dahulu setiap huruf alfabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, karena tadi K sama dengan 5, huruf kelima itu kan E. Jadi kita letakkan di sini E. Oke, dan seterusnya ke arah L berarti F, G, dan seterusnya. Nah, kalau sudah sampai Z, sisanya kembali lagi ke yang A, berarti kelanjutan tadi Z itu sama dengan T, kelanjutannya U, V, W, X, Y, Z, kembali lagi ke A, B, C, D. Nah, setelah itu sekarang kita coba terjemahkan kalimat ini. H
B, K itu E, B, X itu R, G, A, Bera, V itu P, A, Q itu K, berapakah? Nah, terus N itu H, G, A, Y, S, O, I, R, L. Hasil J, X, O. J itu D, X, G, oh maaf, G dulu. G itu A, Y, G, Z, A. Y, G, Z itu T, A itu U. 1, Z, O, maaf, J, O ya. J, O, berarti D, O itu I, Z itu T, G, A, S itu N, oh kebalik ya ini, M dulu baru N, M dulu baru N. Jadi ini M, terus tadi itu sampai S ya. H itu B, G itu A, N itu H. Y itu YGZA tadi ketemu 1. Berapakah hasil dari 1 ditambah 1? Ternyata pertanyaannya adalah seperti itu. Nah, berapakah hasil dari 1 tambah 1? Berarti jawabannya 2. 2 itu kalau diterjemahkan jadi D itu. D itu mana? D itu X, Y, G, Y, Y, G, Z, X, terus U itu O. Oh, berarti ini kan kebalikannya ya. Berarti kita lihat dari yang bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas, karena kita akan menerjemahkan hasilnya ke pengkodean. Nah, D itu kita lihat di jajaran bawah, D itu J, U itu A, A itu G, J agak. Jadi jawabannya, nah sepertinya ini ada kekeliruan dalam pengetikan jawaban. Jadi jawabannya tepat itu yang D ya. Ini tuh tanpa X. Jadi jawabannya J, A, G. Next, soal berikutnya. Untuk soal nomor 2, tipenya masih sama seperti yang tadi. Kita pindahkan. Di sini keterangannya D sama dengan 26. Berarti huruf ke-26 itu adalah Z. Nah, berarti D itu sama dengan Z. Nah, lanjutkan E sama dengan A, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita baru terjemahkan kalimat yang ada pada soal ya. Kita pecahkan kodenya.
Berarti ini dari atas ke bawah ya, karena kita akan memecahkan kode ini. M, I. M, I, F itu B, Y, U. Ibu, O, S, X, E. O. Jadi teman-teman tinggal lihat dari tabel ini, kita lihat baris yang pertama. Nah, ini jadi terjemahkan angka-angka yang ada di sini, kita lihat di baris pertamanya, lalu ubah dengan huruf yang ada pada baris kedua. Ibu kota. Ibu kota provinsi WY Su PE Sula AI Sulawesi. X itu T. X itu T I R Tenggara adalah. Nah, ternyata pertanyaannya adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, apa sih ibu kota Sulawesi Tenggara itu? Ini lebih ke pengetahuan umum ya. Jadi ibu kota Sulawesi Tenggara itu kan Kendari. Nah, maka kita terjemahkan kembali kata Kendari ke dalam pengkodean. Jadi kita lihat Kendari itu kan berarti dari baris kedua ya. Jadi kita lihat baris kedua dan ubah menjadi baris yang pertama. K itu di sini, berarti jadi O. Jadi pilihan jawabannya tinggal B sama E. E itu berarti I. O, I. Nah, jadi jawabannya yang B ya, karena yang ini kan udah OY tuh. Gak mungkin jawabannya yang ini, jadi jawabannya yang B. Itu cara untuk mempercepat kita untuk menjawabnya. Next, soal terakhir. Nah, untuk soal terakhir tipenya mungkin beda, tapi masih ada beberapa kesamaan. Nah, di sini ada beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan. Wang, ing, ung, king berarti kemarin juga hujan. Nung, ing, ung berarti kemarin cerah. Dan mung berarti besok. Maka, kalimat nung, ing, mung, king memiliki arti. Nah, kita lihat terlebih dahulu hal-hal yang sama dari pengkodean tersebut. Nah, di sini ada kata ung, di bawah juga ada kata ung, dan ternyata kalau kita lihat di terjemahannya itu ada kata kemarin. Nah, ini kemungkinan ung itu berarti kemarin. Dan wang, ing, nung, ing itu sepertinya satu kalimat ya. Wang, ing, sama nung, ing itu satu kalimat. Dan kalau kita lihat di artinya itu seperti menunjukkan cuaca, yaitu cerah dan hujan. Jadi, ing itu seperti sebutan untuk cuaca dan membedakannya itu kata awalnya gitu. Kalau hujan, wang, ing, kalau cerah, nung, ing. Nah, sedangkan di kalimat pertama itu ada kalimat juga. Dan kalau kita sandingkan di sini ada kata yang belum mempunyai pasangan yaitu king. Nah, sehingga kita peroleh bahwa
Nah, kita peroleh tadi itu Wang Ing itu hujan, Nung Ing cerah, King juga, dan Ung itu kemarin. Dan satu lagi Mung. Mung itu besok. Nah, maka Nung Ing Mung King berarti Nung Ing itu cerah, Mung besok, King juga. Jadi arti yang tepat itu yang ini, besok juga cerah. Jadi arti dari Nung Ing Mung King adalah besok juga cerah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk soal-soal bahasa Panda yang berikutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.